warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Isa Putri dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya akan memenuhi mata kuliah pembelajaran dan praktikum Sains di SD yang diampuh oleh Bapak Yosi Gumala SPD MPD. Video ini yang berisi presentasi saya, yaitu merancang dan membuat media pembelajaran di SD. Di sini ada pengertian media pembelajaran. Menurut Rayanda Asar, dia mengungkapkan bahwa media pembelajaran ini sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif di mana penerima dapat melakukan proses belajar secara efektif dan efisien. Sini menurut Saiful Bahri Jamarah dan Ajuan Jain, dia mengungkapkan bahwa media pembelajaran ini alat bantu apa saja yang akan dijadikan sebagai penyalur pesan agar tercapai tujuan pembelajarannya. Selanjutnya ada menurut Munandi, dia mengungkapkan bahwa media pembelajaran ini merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga terciptanya lingkungan belajar yang kondusif di mana penerima dapat melakukan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran, ada secara umum dan rinci. Nah, di sini yang secara umum itu manfaatnya mempelajari interaksi antara guru dan peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Nah, di sini ada rinci itu manfaatnya yang pertama ada lebih jelas dan menarik, yang kedua ada lebih interaktif, yang ketiga ada efisien waktu dan tenaga, yang keempat ada peran guru lebih positif dan produktif. Ada jenis-jenis media. Yang pertama ini ada media audio, contohnya itu misalnya kayak kaset, radio, CD, telepon. Yang kedua ini ada media cetak, contohnya itu misalnya kayak buku, model, koran, brosur, atau gambar. Yang ketiga ini ada visual gerak. Nah, contohnya itu misalnya kayak animasi atau film bisu. Nah, keempat ini ada media audio visual gerak. Contohnya itu misalnya kayak film gerak bersuara atau TV atau video. Nah, yang kelima ini ada objek nyata. Contohnya itu kayak misalnya kayak benda nyata. Nah, yang keenam ini ada manusia dan lingkungan. Contohnya itu misalnya kayak guru, perpustakaan, dan laboratorium. Selanjutnya ada pengertian perencana media pembelajaran. Nah, di sini ada perencana merupakan proses berpikir secara logis dan pengambilan keputusan rasional sebelum melakukan suatu tindakan. Ini dapat membantu kita memproyeksi masa depan dan memutuskan cara untuk menghadapi situasi yang akan dihadapi di masa depan. Itu maksudnya perencana ini salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting di mana di dalamnya
Terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Perencanaan ini tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan persiapan tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya ada tujuan berencana media pembelajaran. Yang pertama itu ada menentukan arah, tujuan perusahaan, dan target bisnisnya. Yang kedua ini ada menyusun strategi bentuk mencapai tujuan yang dihendaki. Yang ketiga ada menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut. Yang keempat ini ada menentukan standar atau untuk menentukan upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan media pembelajaran. Yang pertama ini menganalisis kebutuhan dan karakter siswa. Maksud dari ini kita melihat kompetensi yang dimiliki peserta didik, di mana kita melihat pengetahuan, keterampilannya, sikapnya, jenis kelaminnya, latar belakangnya apa, kelasnya berapa, dan kebiasaan dia seperti apa. Dari hasil itu kita tahu informasi yang dia butuhkan dan sebagai dasar pengembangan media pembelajaran yang akan dibuat. Nah, yang kedua ini ada merumuskan tujuan. Maksud dari ini tuh kita tahu tahap apa yang sangat penting dalam merencanakan media pembelajaran, karena tujuan ini salah satu arah dan target kompetensi akhir yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran. Tujuan ini juga menjadi dasar bagi pendidik dalam memilih metode pembelajaran, bentuk dan format media, serta menyusun instrumen evaluasinya. Yang ketiga ini ada menentukan kerangka isi bahan pelajaran. Maksud dari ini tuh bahwa materi untuk media pembelajaran harus sinkron dengan tujuan pembelajaran. Untuk itu materi harus didasarkan pada rumusan tujuan. Dalam sebuah media harus berisi materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jika tujuan sudah dirumuskan dengan baik dan lengkap, maka teknik perumusan materi tidaklah sulit. Tinggal kita mengganti kata kerjanya dengan kata benda atau sedikit modifikasi kata. Yang keempat ini ada menentukan jenis media. Dalam secara umum, maksud dari ini tuh dalam secara umum ada dua bentuk media. Yang pertama ada media visual dan media cetakan. Dalam media visual ini kita membutuhkan informasi dalam bentuk visual, grafis, dan audio yang dijadikan acuan dalam pembuatan media. Nah, sedangkan media cetakan ini kita membutuhkan modul, buku, ajar, dan sebagainya. Yang kelima ada uji coba. Maksud dari ini uji coba perlu bantuan teman. Untuk itu kita memerlukan penilaian berupa observasi atau pengamatan yang akan diisi oleh pengamat yang dituju. Kita juga butuh persepsi dari siswa terhadap media yang digunakan melalui lembar angket atau wawancara. Seringkali menurut kita bahasa sudah mudah dipahami, tetapi ternyata di lapangan siswa tidak bisa memahami apa yang kita maksud. Maka dari itu, dari uji coba kita memperbaiki atau menyempurnakan media pembelajaran yang dibuat. Yang keenam itu ada melakukan kegiatan dan evaluasi. Nah, dari ini kita tuh mengukur pencapaian pembelajaran apakah sudah tercapai atau belum. Maka dari itu kita butuh tes seperti kayak melihat penugasan, daftar hadir, dan lain-lain. Dari alat pengukur itu kita kembangkan dengan bijak untuk mencapai pembelajaran yang telah dirumuskan dan harus sesuai dengan materi yang harus disiapkan.
Selanjutnya ada pengertian pembuatan media pembelajaran. Dalam media ini kita mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembelajaran. Untuk itu, guru dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Namun perlu diperhatikan bahwa media yang digunakan harus tepat dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Untuk itu, sebelum menggunakan media, perlu dirancang terlebih dahulu. Ini ada pertimbangan dalam pembuatan media pembelajaran. Yang pertama itu ada tujuan pembelajarannya, yang kedua ada isi pembelajaran, yang ketiga ada karakter peserta didik, yang keempat ada karakter media, yang kelima ada waktu, ada biaya, yang ketujuh ada ketersediaannya, yang kedelapan ada konteks penggunaannya, yang kesembilan ada mutu teknisnya. Ini selanjutnya ada rancangan pembuatan media pembelajaran di SD. Yang pertama ini ada identitas. Identitas ini harus memenuhi kayak mata pelajarannya apa, semesternya atau kelas berapa, standar kompetensinya seperti apa, kompetensi dasarnya mau bagaimana, indikatornya mau bagaimana, tujuan mau seperti apa, materi pokoknya mau kayak gimana. Nah, kedua ini ada nama media. Nama medianya mau seperti apa, alat dan bahannya juga kayak gimana, langkah-langkahnya juga seperti apa yang harus disiapkan. Yang kelima ada juga cara penggunanya kayak gimana gitu. Sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.